Pesantren BM.com membangun generasi Qurani produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Pesantren Baitul Muqaddas Bapak Kiai Haji Fadil Matquri, yang saya hormati Muwakif Pesantren BM Ibu Hajah Nadia Agustin. Semoga pahala beliau terlimpah kepada juga almarhum suaminya, yaitu almarhum Bapak Eka Suganda bin Ridwan. Yang saya hormati para ustadz, para ustazah, para pegawai pesantren BM, semoga selalu dalam lindungan, dalam berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbi. Yang saya sayangi santai-santai BM, alhamdulillah anak-anak Umi semua, semoga selalu istiqomah, bertambah baik dari hari ke hari, menambah hafalan Quran, sekaligus memperbaiki akidah, memperbaiki akhlak, dan juga tidak lupa memperbaiki ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ibu-ibu jamaah majelis taklim dari Majelis Taklim Al-Islah, dari Majelis Taklim Al-Khadijatul Ula, Majelis Taklim Al-Mubarak, Majelis Taklim At-Tawabin, Majelis Taklim Al-Ittihad, Majelis Taklim Miftahul Jannah, Majelis Taklim Rawdatul Jannah, Majelis Taklim Nurul Jannah, Majelis Taklim Perumahan Munjul, Majelis Taklim Perumahan Sudirman, Majelis Taklim Perumahan Mustika, Perumahan Puri 1, Puri 2, dan Puri 3, Majelis Taklim Perumahan Tayaksa. Yang saya muliakan dan yang saya hormati juga segenap wali santri BM yang alhamdulillah hadir. Kemudian juga dari Majelis Taklim Darul Hikmah, juga dari Majelis Taklim Hanifatun Nisa, Majelis Taklim Izzatun Nisa, Majelis Taklim apa lagi yang belum disebutkan? Sudah semua. Al-Ittisam, yang belum nulis siapa Bu? Mustika Tayaksa, rombongan dari Mustika, dari Tayaksa, dari ada yang belum ditulis Bu, Al-Rahimun, kemudian dari At-Taqwa, Sulaiman Al-Abid ya Bu. Ibu banyak yang gak nulis ini. Masya Allah, mana yang belum disebutkan? Takut saya gak kesebut Bu. Majelis Taklim mana? Al-Ikhlas, Izzatul Jannah tadi udah ya.
Ada lagi yang belum? Mohon maaf jika tidak disebutkan karena memang mungkin tidak ditulis di daftar hadir ya Bu ya. Dan semua jamaah majelis taklim yang hadir yang mungkin tidak disebutkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran untuk bersama-sama membacakan maulid, membacakan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah fadilah dari salawatnya akan sampai kepada kita, menambah keberkahan kepada ibu-ibu jamaah semua dan juga semua keluarga yang ditinggalkan di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu MC, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir. Ibu Eva dari Majelis Ta'lim Al-Mubarak dadakan MC dan beliau memang udah ahli ya Bu ya. Jadi seperti tahu bulat dadakan tetap enak, tetap hangat. Jazakumullah Ibu Eva. Alhamdulillah, puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di hari ini, di hari kita bersama berkumpul bermuajahah di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita lakukan hari ini adalah salah satu wasilah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah dan juga salah satu wasilah agar Allah melimpahkan berkah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam tercurahkan, terlimpahkan kepada uswatuna, qudwatuna, habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada semua sahabat beliau, kepada semua kaum mukmin yang mengikuti beliau, dan insyaallah semoga kita termasuk yang istiqomah ittiba' di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah layakkan nanti kita berjumpa dengan beliau di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, alhamdulillah kita tadi sudah bacakan maulid dengan penuh rasa haru dan syukur. Rasulullah ada hadir bersama kita. Ya, mana dalilnya nanti Umi bacakan. Rasulullah ada hadir bersama kita, sehingga ketika kita khusyuk mempersembahkan sholawat, ada rasa adem, ada rasa haru ya. Mungkin di antara kita juga menitikkan air mata oleh kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah bersama kita. Ya, insyaallah anak-anak kita mereka cinta sekali kepada Rasulullah. Mereka menghafalkan Al-Quran, di sela-sela mereka juga secara rutin membacakan salawat di pagi dan sore hari dalam zikir maksurat mereka. Mereka bersalawat untuk Rasulullah. Juga ketika saat-saat menjelang azan pun mereka bersalawat. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah ibu-ibu hadir dengan segala kesulitan untuk memuliakan Rasulullah kita bersama-sama di hari ini. Insyaallah keberkahan terus menerus ya. Salawat yang kita sampaikan akan kembali lagi kepada kita semua. Ya. Apa yang kita bahas hari ini mungkin berbeda dengan yang biasa kita bahas di bulan-bulan lalu. Surat Al-Waqiah. Hari ini kita akan bahas tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah. Ya, kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah, santri Umi lupa nyuruh kalian tuh bawa kitab. Kalau sekarang ngambil kitab sempet enggak? Kitab Riyadhus Shalihin diambil ya. Baik. Kitab Riyadhus Shalihin diambil ya. Ya. Sak.
Berangkat. Banat udah ketemu semua? Ya. Kita bahas Kitabus Shalah ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab kitab salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kita udah bacakan ayatnya. Apa, Bu? Apa? Ayat tentang salawat? Ada yang mau sebutkan? Bu, ya, belakang. Bu, siapa bukalah masker. Bu Rafiqah kayaknya. Oh iya benar. Ya Bu, apa? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Itu ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bersalawat. Jadi bersalawat itu bukan hanya sekedar sebuah hiburan, tetapi adalah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ketika Allah panggil wahai orang-orang yang beriman, kemudian Allah lanjutkan dengan fi'il amar, maka itu adalah perintah kepada kita semua. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. 'Alan nabi. Kenapa kok bacanya nabi? Karena di situ ada tasydid. Ya, kalau seandainya nggak ada tasydid maka 'alan nabi. Tapi karena ada tasydid jadi berhentinya wakafnya 'alan nabi. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi. Jadi Allah saja bersalawat kepada Nabi, malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Biasanya di ayat-ayat lain Allah itu memerintahkan kepada orang beriman hanya perintah saja. Ya, misalnya perintah untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu kan? Wahai orang beriman, diperintahkan kepada kalian untuk puasa. Nggak disebutkan bahwa Allah puasa, disebutin nggak di situ? Nggak. Ketika perintah idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, kalau kamu mau salat maka basuhlah wajahmu, itu perintah untuk wudu. Ada nggak di situ disebutkan kalau Allah berwudu? Nggak ada. Tapi untuk perintah salawat, Bu, di sini disebutkan lebih dahulu bahwa Allah pun bersalawat. Masya Allah. Maka bisa disebut ini ayat perintah tetapi juga khusus. Karena Allah ngelakuin dulu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian. Wasallimu taslima, dan berikanlah salam dengan sebaik-baiknya salam. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada orang beriman buat bersalawat, Allah nunjukin dulu, Allah aja salawat nih, malaikat aja salawat. Maka wahai orang beriman, salawatlah juga kalian dengan sebaik-baik salawat. Terus salawatnya Allah bagaimana? Salawatnya Allah bermakna adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya Allah adalah kasih sayang Allah.
rahmat Allah. Ketika disebutkan Allah bersalawat, maka itu artinya adalah bahwa Allah merahmati Rasulullah, Allah menyayangi Rasulullah, Allah memuji dan menyanjung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana salawatnya malaikat? Salawatnya malaikat adalah mendoakan semua kebaikan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana salawatnya kita? Salawat kita adalah doa. Doa keselamatan untuk Rasulullah. Kan Rasulullah itu udah selamat. Rasulullah sudah mendapatkan berkah. Rasulullah sudah mendapatkan kasih sayang. Apa penting kita mendoakan Rasulullah lagi? Sesungguhnya kita berdoa untuk Rasulullah, kita bersalawat, bersalam untuk Rasulullah, itu bukan kepentingan Rasulullah. Nggak kita salawatin, nggak kita salamin, nggak kita doain juga Rasulullah sudah selamat. Sudah manusia paling bahagia, paling disayang, kekasih Allah. Terus gimana? Jadi bersalawat kepada Rasulullah itu bukan kepentingan Rasulullah, tapi kepentingan kita. Kita yang perlu bersalawat kepada Rasulullah. Ibaratnya ember, Bu. Ember kalau udah penuh, kita kasih air lagi, airnya tumpah kan? Maka tumpahannya buat kita. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah sudah penuh dengan keselamatan, sudah penuh dengan keberkahan, sudah penuh dengan kasih sayang Allah. Maka ketika kita bersalawat, tumpah salawatnya, tumpah kasih sayangnya, tumpah keberkahannya, tumpah kebahagiaannya buat siapa? Buat kita. Jadi bersalawat itu bukan kepentingan Rasulullah, tapi kepentingan kita. Ya, ayo santai kita baca hadis yang pertama. Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salla ala salatan sallallahu alaihi biha ashran. Sanadnya apa Banat? Banat apa Banin? Banat dulu deh. Sanadnya apa sanadnya? Sanad. Mif apa Mif? Sanadnya apa? Enggak mau pakai mic, pemalu dia. Apa sanadnya? Najma yang mau pakai mic. Apa sanadnya? Nggak nyampe. Sanadnya apa? Sanad hadis ini apa? Wa an Abdillah bin Amri bin al-As radhiyallahu anhuma. Iya. Ya, betul. Alhamdulillah. Ibu tahu sanad? Kalau ditanya hadis ini sanadnya apa? Ibu bengong dulu. Ya, alhamdulillah benar ya Banat. Sanad adalah yang menyampaikan hadis dari Rasulullah. Sanadnya adalah an Abdillah bin Amr ibnu As radhiyallahu an. Sanadnya dari Abdullah bin Amr bin As. Matannya apa Banin? Siapa? Oke. Oh nggak usah pakai mic katanya. Matannya apa? Bagus betul. Siapa yang mau pakai mic? Jovan mau pakai mic. Matan. Oh mau pakai mic katanya. Tadi nggak mau. Ini namanya Azam Nuzaki. Rumahnya di Grogol.
Iya Jakarta. Di Google kan Jawa Barat kan? Jakarta Barat kan? Iya benar. Man shalla alaiha salatan sallallahu alaihi biha asyra. Bagus. Betul. Alhamdulillah. Ya itu matannya. Ibu kalau ditanya matan apa matan? Matan adalah isi hadis. Ya. Rawinya siapa? Banin lagi, Banin. Siapa yang mau baca? Baca. Rawinya siapa? Rawahu Muslim. Bagus. Ya. Rawinya adalah Muslim. Ya, apa itu rawi? Yang meriwayatkan hadis. Jadi dalam sebuah hadis ada 3 unsur yaitu sanad, matan, dan rawi. Ya. Jadi nanti ibu boleh tes santuy BM. Sodorkan hadis, mana sanadnya, mana matannya, dan mana rawinya. Baik, kita telah ya, benar, Banin. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi beliau. Annahu sesungguhnya sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Apa yaqulu, Banin? Bersabda. Man barang siapa Salat bersalawat. Tulis aja artinya. Biasanya mereka menulis Arabnya juga, tapi mungkin nggak sempat. Tulis artinya aja. Man barang siapa sholat bersalawat alaiya atas aku, sholatan satu sholawat. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi di dalam hadis ini disebutkan barang siapa bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Jadi kalau kita bersalawat 1 kali kepada Rasulullah, dibalas Allah, Allah balasnya kepada kita 10 kali salawat, Bu. Ya Allah. Tadi kita udah berapa ratus kali salawatnya? Ya dari awal. Gak kehitung ya, apalagi santai kalau latihan. Ini untuk acara pagi ini alhamdulillah latihannya cuma sekali tadi malam. Tadi malam aja. Karena yang sebelumnya waktu mereka baca maulid dengan dihadiri wali santri, yang mimpin tuh Abi. Itu. Jadi banyak tadi yang dibaca oleh Abi tadi santri yang melakukan gitu. Jadi latihannya cuma tadi malam. Alhamdulillah. Ya. Karena apa? Menghafal Al-Quran pun menambah kecerdasan, Bu. Jadi kalau anak-anak kita ngapal Quran, itu ngapalin yang lain cepet. Namila, Yaya, itu baru kemarin ya disuruh sama Umi. Baru kemarin. Karena waktu sama wali santri, dia nggak baca. Masya Allah, baru tadi malam, baru kemarin sore ya, terus malam latihan dan alhamdulillah langsung bisa. Ketika anak-anak kita menghafal Al-Quran, maka otaknya pun akan cepat untuk menghafal yang lain. Ya, Masya Allah, tadi kita melantunkan salawat berapa kali. Setiap salawatnya itu dibalas Allah 10 kali. Makanya tadi ya, bersalawat tuh bukan kepentingan Rasulullah, tapi kepentingan kita. Ketika kita salawat dibalas Allah dengan salawat. Ketika kita mendoakan keselamatan buat Rasulullah, maka Allah berikan kepada kita 10 kali. Iya, buat kamu juga keselamatan. Buat kamu juga keselamatan. Buat kamu juga keselamatan. Sebanyak 10 kali, Bu. Masya Allah.
ketika salawat kita tulus, ikhlas dengan cinta kita kepada Rasulullah. Ya Bu ya, kalau udah mahalul qiyam aja rasanya hati kita sudah terharu ya. Masya Allah, membayangkan Rasulullah ada bersama kita, membayangkan pengorbanannya Rasulullah. Beliau berdarah-darah, bersusah payah, mengalami banyak penderitaan. Demi apa? Demi memperjuangkan dakwah buat umatnya. Maka betapa harunya kita atas perjuangan Rasulullah. Ya, Rasulullah pernah kelaparan. Rasulullah ketika ke Taif, mau hijrah ke Taif, beliau dilemparin batu sampai berdarah-darah. Kemudian malaikat Al-Ahsabain. Jadi ketika beliau ke Taif ada 2 gunung di antara Mekah dan Taif itu ada 2 buah gunung. Disebutnya Al-Ahsabain. 2 gunung ini, 2 gunung yang sama dan serupa. Ada malaikat penjaga gunung yang dia itu marah. Kenapa? Karena Rasulullah ditimbukin sampai berdarah-darah. Rasulullah lari kemudian bersembunyi di sebuah kebun. Malaikat gunung ini marah. Wahai Rasulullah, kalau engkau izinkan, kami mau meruntuhkan diri. Jadi 2 gunung ini mau meruntuhkan diri untuk meruntuhkan penduduk Taif yang tadi ngelemparin Rasulullah. Masya Allah. Maka suatu saat Rasulullah pernah bercerita kepada Aisyah tentang peristiwa ini. Wahai Aisyah, tahukah engkau saat apa yang paling berat buat diriku? Aisyah menebak. Apakah saat perang Uhud? Apakah saat perang Badar? Ataukah saat perang-perang yang lain? Ataukah saat engkau dikucilkan? Tidak ya Aisyah. Paling berat adalah ketika malaikat gunung menawari aku untuk meruntuhkan diri. Itu paling berat. Kenapa paling berat? Di saat sengsara kemudian ditawarin mau dibelain. Kalau kita gimana Bu? Kita nih, iya udah malaikat untuhin aja. Kurang adab tuh mereka. Nggak tahu saya Rasul apa dilemparin. Pasti ibu-ibu mah begitu ya. Iya, pasti ketebak. Saya juga begitu kali ya. Udah kita dizolimi, disengsarain, dilemparin batu, berdarah-darah, ada malaikat yang mau belain. Dan namanya malaikat kan selalu taat kepada Allah. Pasti bawaan kita, iya udah untuhin aja sana. Itu yang disebut Rasulullah saat paling berat. Kenapa? Karena harus melawan nafsunya sendiri. Harus mengambil keputusan. Diuntuhin apa enggak. Seandainya Rasulullah mengizinkan iya runtuhkan saja, Allah pun enggak murka. Itu saat paling berat ketika harus memilih antara kepentingan diri sendiri atau kepentingan umat. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Nggak usah, jangan. Ya, Rasulullah mencegah malaikat 2 gunung ini, nggak boleh. Masya Allah, begitu sayangnya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, aku berharap ada di antara keturunan mereka nanti yang akan menegakkan agama Allah. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, lembutnya hatimu ya Rasul. Ketika disakitin Bu, beliau gak mikirin dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan adalah umatnya. Beliau berharap di antara penduduk Taif yang zalim ini nanti ada keturunannya yang akan menjadi pembela agama Allah. Masya Allah. Betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya.
Maka itu tadi, ketika Rasulullah bercerita kepada Aisyah, ternyata saat Tabarat bukan saat ketika beliau berperang, bukan di perang Uhud, bukan di perang Badar, bukan di perang Handaq, bahkan bukan juga di perang Zatul Riqah, bukan juga ketika beliau terisolasi sampai nggak bisa makan daun-daunan dan para sahabat harus makan sepatu kulit, bukan. Ternyata saat terberat adalah saat beliau harus mengambil keputusan. Ketika beliau dizalimi, kemudian ditawarin, dibelain, tapi beliau lebih memilih untuk memaafkan. Kenapa? Karena beliau berharap ada dari keturunan penduduk Taif ini yang akan menjadi pembela agama Allah. Ya Allah, maka pantaslah kalau beliau disebut sebagai manusia yang paling mulia. Mungkin gak ada di antara kita yang bisa bersikap seperti itu ya. Ya Allah, layaklah kita bersalawat kepada beliau. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Allah, ya Bu ya, betapa banyak kisah perjuangan Rasulullah, dan itu baru salah satunya. Kalau nggak ditaklim mah kita nangis benar baca itu, baca syiar itu. Masya Allah. Ya, maka ketika kita bersalawat, kita sambil membayangkan perjuangan Rasulullah, sambil membayangkan mulianya beliau, halusnya hati beliau, mulianya akhlak beliau, Masya Allah. Ketika bersalawat kita merasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang beliau ada hadir bersama kita. Baik, Banin, Banat, dibuka lagi hadis yang ke-6. Hadis ke-6 ada? Sudah dibacakan. Wa anhu, yang dimaksud anhu di sini adalah Abi Hurairah. Di hadis keempat itu ada disebut wa an Abi Hurairah. Maka hadis kelima wa anhu, dan juga darinya. Hadis keenam juga wa anhu, juga darinya. Jadi yang dimaksud wa anhu di hadis keenam adalah siapa? Banin, Banat? An Abi Hurairah, yang ada di hadis keempat, ya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi di sini sanadnya siapa? Abu Hurairah, betul. Qol ma min ahadin. Kenapa? Kenapa Mas? Kirain nanya. Wa anhunya di situ adalah yang hadis keempat, Abi Hurairah. Jadi sanadnya Abi Hurairah, ya. Qala, berkata, ma min ahadin, dan adalah dari seseorang, ahadin yusallim, memberikan salam, alaiya, kepadaku, ya. Ma, dan tidaklah, min, dari seseorang, yusallim, memberikan salam, alaiya, kepadaku, illa, kecuali. Diulang. Ma, tidaklah, min, dari, ahadin, salah seorang, salah satu, ya. Yusallim, memberikan salam. Cepetan ya, diulang. Ma, tidaklah, min,
dari ahadin salah seorang. Yusallim memberikan salam alayya kepadaku, illa kecuali, illa apa? Kecuali radda mengembalikan Allah, Allah mengembalikan, Allah mengembalikan alayya kepadaku, rohku, nyawaku, rohku atau nyawa, kata apa? Sehingga auda, aku pun bisa membalikan, alaihi, atasnya. Hi di sini adalah kepada orang yang menyampaikan salam. Alaihi, atasnya. Assalam, salam juga. Rawinya apa? Rawinya apa, Banin? Abu Dawud, benar. Jadi, dan tidaklah seseorang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan nyawaku, rohku, sampai kemudian aku bisa membalikkan lagi kepadanya salam. Jadi dari hadis Abu Dawud ini bahwa ketika kita menyampaikan salam sholawat kepada Rasulullah dengan tulus ikhlas, Allah kembalikan ruhnya kepada Rasulullah untuk menjawab salam kita. Salam kita dibalas, Bu. Makanya saya bilang Rasulullah ada di antara kita. Ya, ini nggak main-main, ada di dalam hadis Abu Dawud. Maka berkhusyuklah ketika mengucapkan salawat. Makanya kadang kita prihatin ya Bu ya, mohon maaf sekarang aplikasi banyak sampai salawat dibikin joget-joget. Skip aja yang seperti itu. Di aplikasi tok-tok itu ya Bu ya. Tok-tok. Iya kan? Iya, lagunya salawat, orangnya joget-joget. Kan joget kepalanya sama tangannya doang, tetap aja tidak patut, nggak pantas. Salawatlah dengan khusyuk. Terus kalau kita terus geleng-geleng gini gimana? Ya itu bawa khusyuk nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak sengaja joget ya Bu ya. Kan gitu ya Bu ya, bawa khusyuk kita geleng-geleng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaiki ya fi asyani waddaji. Saking khusyuknya. Tapi kita nggak sengaja joget, beda sama yang di aplikasi itu ya Bu ya. Memang beneran joget, na'udzubillah summa na'udzubillah. Sama kalau kita tahlil kan juga gerak-gerak ya Bu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan bergerak kenapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap nggak bisa. Kenapa? Bawa khusyuk kita. Nggak apa-apa kalau itu adalah wujud dari khusyuk. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nggak apa-apa, tapi sangat prihatin kalau dikasih musik sholawat. Bagus musiknya sholawat, kemudian orangnya joget-joget, tangannya gitu-gitu ya Bu ya. Saya nggak mau nyontoin, ada di kamera soalnya. Astagfirullah. Jangan yang seperti itu ya Bu ya. Jadikan sholawat itu dengan khusyuk. Bahkan ketika santri pertama kali latihan, mereka saking semangatnya. Allah ya Nabi, salam saya stop. Semangat boleh Mas, tapi nggak boleh teriak-teriak seperti itu. Nanti kalian nggak khusyuk. Kenceng semangat, tapi nggak boleh dong. Allah ya Nabi, saya nggak bolehin. Ya Mas, masih ingat ya digituin sama Umi ya?
Karena Rasulullah hadir bersama kita. Ya, maka khusyukkan hati kita, pikiran kita. Betapa Rasulullah sayang pada kita, maka kita salawatnya pun dengan khusyuk. Ya. Kemudian hadis ke-7. Dibuka Banin Banat hadis ke-7. Baca sama-sama ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Sanadnya siapa? Banin. Sanadnya siapa? Ali. Matannya apa Banin? Banat. Ada yang mau sebutin matannya? Jangan aku lagi katanya. Ya benar. Ya. Matanya al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Dari Ali radhiyallahu an qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil. Apa bakhil? Pelit. Bakhil apa Banin? Pelit. Pelit itu apa? Kedekut, korek, apa lagi? Kodet, apa lagi? Megehese cap jahe. Iya, bakhil itu kalau dibawain snack sekontainer sama bundanya, kemudian diumpetin di bawah ranjang, kemudian ada yang nanya, kamu punya snack? Enggak, udah habis. Nah itu nggak ada di sini, nggak ada. Mereka semua baik-baik berbagi. Ya. Apa itu bakhil? Kata Rasulullah bakhil, al-bakhilu, bakhil adalah man, ditulis boleh. Al-bakhilu, bakhil adalah man. Man apa man? Man barang siapa. Man barang siapa. Zukirtu, disebutkan indahu, di sisinya. Ya, disebutkan di sisinya. Apa? Nama Rasulullah, falam yusalli, kemudian dia itu tidak, falam maka dia tidak, yusalli memberikan salam untukku. Hadis rawahu Tirmidzi wa qalu hadisun hasan sahih. Rawinya adalah Tirmidzi dan dikatakan bahwa hadisnya hasan sahih. Jadi kata Rasulullah SAW, al-bakhil, orang yang pelit itu adalah ketika disebutkan namanya Rasulullah di sisinya, maksudnya di depannya itu disebutkan nama Rasulullah, kemudian dia itu nggak mau ngasih sholawat. Itu berarti orang yang bakhil, kedekut, megehese, cap jahe. Cuma sholawat aja dia nggak mau. Apalagi infak. Salawat siapa susahnya? Cuma menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan nama Rasulullah, sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak menyebutkan salawat, nggak menyebutkan salam, berarti dia disebut orang yang bakhil, pelit, kedekut. Ya, mereka jahasa cap jahe, buntut kasihan. Iya, buntut kasihan. Apa? Buntut kasihan, benar kan ya? Kuncian Jawa, anak kucile gitu. Kucile Jawa. Ini kan di sini kucile Jawa.
Ini dulu gitu mitosnya, nauzubillah. Kalau ada anak kecil di sini kucilnya panjang, terus kata tetangganya, ih pelit dia mantan. Ya kucilnya panjang mau udah dari sononya ya Bu ya, terus sama emaknya dikehok-kehok, jangan pelit ya deh ya gitu. Masya Allah kasihan benar. Ya, jadi disebutkan bahwa yang pelit itu kalau disebutkan nama Rasulullah dan dia itu nggak mau bersolawat Rasulullah. Masya Allah. Masih ada lagi. Ya, hadis yang ke-8. Cepat aja ya. Wa an Fadalata bin Ubaid radhiyallahu anhu. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala berkata, sami'a aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oh belum bersabda, maaf. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis aja semua, nggak usah berkata banyak ya. Rajulan yad'u fi salatihi. Ada seorang laki-laki kemudian berdoa di dalam sesudah salatnya. Lam yumajjidillahu ta'ala, dia itu tidak memuji Allah, walam yusalli alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu tidak juga memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilah hadza, kamu itu terlalu tergesa-gesa. Ya. Tsumma da'ahu, maka Rasulullah menyeru dia lagi, sini. Faqala lahu aw li ghairihi, maka Rasulullah berkata kepadanya dan juga yang lain, idza shalla ahadukum falyabda'u bi tahmidi rabbih subhanahu wa thana'i alaihi, thumma yusalli alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'da bima syaa. Kalau kalian sholat, kalau kalian berdoa sesudah sholat, maka awalilah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjung Allah. Kemudian bersalawatlah kepada Nabi. Kemudian baru kamu berdoa sesukamu. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun sahih, dan dikatakan bahwa hadisnya sahih. Jadi ceritanya Rasulullah melihat ada seseorang yang berdoa, langsung berdoa minta kepada Allah. Maka kata Rasulullah, itu tergesa-gesa, sini dipanggil lagi orangnya, ulangin lagi doamu. Kalau kamu mau berdoa, dahulukan dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, baru kamu berdoa. Jadi adabnya begitu, Bu. Maka wasilah doa itu apa? Wasilah doa itu yang pertama adalah asma Allah. Kemudian wasilah doa yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah kalau pengen dikabul doanya, Bu. Makanya kita kan berdoa dulu. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Itu pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu udah paten. Kalau istilah komputer itu default ya Bu ya. Udah bawaan orang harus begitu. Otomatis bagi kita mah ya Bu ya. Dan itu wasilah dikabulkannya doa kita. Mau doa dikabulkan, pakai wasilah itu. Yang pertama asma Allah dengan menyanjung dan memuji Allah. Yang kedua adalah bersalawat kepada Rasulullah. Jangan buru langsung minta.
memujinya enggak, bersolawatnya enggak, mintanya aja sepanjang kereta api dari Daru Tanah Abang 10 gerbong. Bukan Daru Tanah Abang yang panjang mah, dari Maja Rangkas Bitung. Kereta api listrik dari Maja sekarang yang Rangkas Bitung ya, dari Rangkas Bitung Tanah Abang. Panjang 11 gerbong kadang-kadang. Masya Allah, permintaannya panjang tapi tidak didahului dengan memuji Allah, tidak didahului dengan salawat kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, itu orang yang tergesa-gesa. Mau ngapain sih minta tapi tidak didahului dengan memuji Allah dan salawat. Minimalnya alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Itu minim banget. Ya Allah, minim sekali. Itu udah paling minim. Jangan lebih minim dari itu. Masya Allah. Ibu kalau udah dengar yang minimnya, ya anda dipakai yang minimal aja. Praktis. Singkat, padat, gak jelas. Ya. Satu lagi ya Bu ya, baca cepet aja. Wa Nabi Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an qol, dari Abu Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an berkata, kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah keluar kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, qad alimna kaifa tusallimu alaik, kami sungguh sudah tahu bagaimana bersalam kepada engkau. Fakaifa nusalli alaik, maka bagaimana bersalawat kepadamu? Qala qulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi suatu saat Rasulullah keluar kepada para sahabat, maksudnya menjumpai sahabat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara bersalam kepada engkau, maka bagaimana cara bersalawat? Bersalam bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara bersalawat? Maka Rasulullah tunjukkan salawat ini. Udah apa deh Bu ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah nggak kesasar. Biasanya kalau dites kesasar, bolak-balik wabalik lagi balik lagi, kama salaita lagi, kama barokta lagi. Alhamdulillah nggak kesasar. Saya tadi niat mau iseng jahilin tapi udah siap deh nggak jadi. Biasanya kalau dijahilin ibu kesasar. Ada pengalaman kalau ngajarin anak sholat ya Bu ya, anaknya belum hafal, ibunya kebingungan, nyasar dia bolak-balik, balik lagi, kama barokta lagi, kama saleta lagi, bolak-balik. Akhirnya ibunya, innaka Hamidum Majid. Gitu pengalaman ngajarin anak sholat. Iya, saya begitu. Masya Allah. Jadi ternyata sholawat yang paling bagus, yang paling banyak pahalanya adalah ini Bu, yang dibaca di dalam salat. Ibadah paling tinggi apa? Salawat. Maka salawat paling tinggi pun salawat yang dibaca di dalam salat. Makanya kita baca pagi dan sore di dalam zikir al-maksur.
Ini santri semua alhamdulillah sudah hafal maksurat, mereka sudah baca pagi sore. Ditambah mereka juga hafal Al-Mulku, Bu. Setiap mau habis sisa pasti baca Al-Mulku. Insyaallah sebentar lagi hafal Yasin ya, Banin, Banat, karena setiap malam Jumat baca Yasin. Ya, mungkin ibu ada yang bilang, "Mi, saya nggak bisa sholawatan, nggak bisa. Suara saya palas, nggak ada yang hafal satupun." Ibu nggak usah berkecil hati. Sholawat terbaik, pahalanya terbanyak ada di dalam salat kita yang sudah kita hafal semuanya. Ya Allah, Mi, sholawat Maria aja aku nggak hafal, nggak kudu, Bu. Nggak kudu. Ya Wafi Asya aja nggak hafal, Mi, nggak kudu. Ya, itu buat bahagia kita, buat semangat kita. Kalaupun nggak hafal, emang nggak hafal, ada sholawat terbaik, yaitu yang kita baca waktu sholat. Dawamkan itu, dawamkan Bu, dawamkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus dawamkan. Kalau ibu hafal sholawat yang lain sah, silahkan ditambah sholawat yang lain. Kalau ibu mau pakai nazom, silahkan buat semangat sambil ngulek cabe, ya Bu ya. Ya Rasulullah, salamun alaiki ya Rafi'al syabi wa tawajihat fata ya ziratal alam ya urahlah jumlah. Bu, jadinya nggak ada yang ngeluh, nggak merasa ngulek capek banget. Coba ya kebeli blender, coba ya kebeli chopper, kayak di BM no enak, pakai blender, pakai chopper, aku mau apa ngulek. Nggak ada mengeluh begitu. Ya, enak. Ibu dapur di BM nggak pernah ngulek, ada choppernya, ada blendernya. Ya. Jadi nggak kudu ngeluh begitu, nggak ngeluhin cabai mahal, nggak ngeluhin terasi mahal. Ya, kalau cabai mahal udah beli bon cabai aja. Tetap pedas. Karena dilanjutkan terus dengan salawat, Bu. Orang itu kalau terus dalam salawat, mau maksiat aja malu, Bu. Ya kan? Ibu-ibu nih, chatting-chatting, ada yang gangguin di WA, teman alumni dulu nih, mau balas chattingannya, tapi hati lagi salawatan, kira-kira dibalas enggak tuh gangguannya? Enggak. Masa iya hati salawatan balas chattingan orang genit? Enggak bakalan kan? Kalau lisan rajin salawat, hati bersalawat, insya Allah Bu mencegah dari maksiat. Ibu belanja di tukang sayur sambil salawatan, enggak bakalan itu nambahin sendiri bawang yang udah dikilo. Pas kata tukang sayur, pas Bu, kata ibu, kurang tambahin 2 biji mama. Gak bakalan Bu, kalau ibu sudah dawam salawat. Masya Allah. Ya, minta duit sama suami juga boleh pakai salawat tuh. Jadi bikin kode, Pak, Mama kan kalau minta duit lah gitu, nyenang malu minta duit. Masih ada gitu mak-mak zaman sekarang minta duit malu. Mana ada malu orang ATM-nya istrinya yang megang, yang ada suaminya yang minta duit. Jadi kalau uang belanja habis, kasih kode, Bapak kan Mama tuh malu kalau minta uang lagi. Jadi pakai salawatan aja ya Pak ya, saya kasih kode gitu. Ya. Kodenya apa Mah? Ya pokoknya salawatnya apa Bu? Kalau mau minta duit. Ya Habibi ya Muhammad. Suaminya dengar, ya dia minta duit. Dijawab sama suaminya, Assalamualaikum Zainal Anbiya. Itu berarti aku lagi gak punya duit, lagi sepi doang. Enak kan didengar anaknya, Mama dan Papa
minta duitnya? Lupa ya kan? Iya istrinya, ya Habibi, ya Muhammad, ya Wasahabi. Oh ini kan udah ngotak dia. Suaminya lebih ngotak. Assalamualaikum Zainal Anbiya, ya Habibi, ya Muhammad. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Kok iramanya berubah kata anaknya? Karena dia nggak tahu ini lagi minta duit dan bilang nggak punya duit. Tapi tetap enak didengar Bu, namanya sholawat ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ayo Bu, kita perbaiki diri kita, hati kita. Masya Allah, ya Rasulullah, alangkah jauhnya kami dari Engkau ya Allah. Ya Rasulullah, jauhnya kami darimu. Jauh sekali kita dari Rasulullah. Berapa jarak kita ke beliau? 1445 tahun semenjak beliau hijrah. Jauh sekali. Dan juga jauh sekali ibadah-ibadah kita, lisan kita, hati kita, akhlak pikiran kita. Masya Allah, jauh sekali dari Rasulullah. Betapa kita merindukan Rasulullah, sebagaimana tadi udah diceritain sama Pak Haji ya. Bagaimana Rasul pun merindukan kita. Rasul merindukan, ingin berjumpa kita di surga, maka kita pun rindu dengan beliau ya Allah. Setiap iringan istighfar kita minta ampun kepada Allah, kita minta ya Allah, layakkan hamba ya Allah, layakkan hamba untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang belum bisa seujung kuku pun mengikuti jejak Rasulullah ya Allah. Ampuni kami. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, hanya berkutat dengan niat ingin mengikuti jejak Rasulullah. Tapi sampai hari ini seujung kuku pun kami belum mampu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Astagfirullah. Ampuni kami ya Allah. Tuntun kami, istiqomahkan kami agar bisa mengikuti jejak Rasulullah, agar layak Engkau jumpakan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Bu, mudah-mudahan hari ini menjadi pengingat buat kita semua dan juga buat saya pribadi. Betapa Rasulullah berjuang untuk kita, betapa beliau rindu berjumpa dengan kita. Maka kita pun ketika merindukan beliau, kita akan berusaha untuk mengikuti beliau insya Allah. Ya, itu aja. Aku minkum, mohon maaf atas segala kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran ibu-ibu yang sudah datang hadir bersama-sama di pesantren BM. Insya Allah kita akan rutinkan ya Bu ya, taklim rutinnya tiap bulan kita masih membahas Al-Waqiah sambil menghafal insya Allah. Datang ya Bu bulan depan ya Bu ya. Ya, aku minkum, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan saya atas nama pribadi, panitia, seluruh santri BM, dan juga ustadz-ustadzah pegawai BM. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustadzah Karnisi Surati SPDI yang telah menyampaikan betapa banyak kegunaan manfaatnya dari sholawat. Marilah kita perbanyak sholawat, perbanyak memuji Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ditutup, ada sedikit pemberitahuan. Untuk nanti terakhir, dimohon ibu-ibu jangan pulang dulu ya Bu ya. Kita ada acara ngeriung, kita makan bersama ya Bu ya. Dari kita untuk kita, oleh kita. Demokrasi. Alhamdulillahirabbil alamin.
acara demi acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Jangan bosan ya Bu ya untuk bertelabur ilmi di Pondok Pesantren Baitul Muqaddas dalam menyiarkan kebaikan, dalam menyiarkan dakwah. Marilah kita sama-sama semangat ya Bu ya. Marilah kita tutup acara taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dengan istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Ya Nabi salam alaik. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.